Bapak, Ibu, serta saudara dan seluruh anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Shalom, puji Tuhan. Minggu ini adalah minggu biasa, minggu keempat, minggu ibadah lintas generasi. Makanya di sini ada anak-anak sekolah minggu yang biasanya ibadah sekolah minggu bergabung dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Nanti setelah ibadah pagi ada kegiatan joget flash mob, dari kelompok Galilea. Tidak tahu itu joget flash mob bagaimana. Nanti Bapak Ibu yang berkenan ikut silahkan langsung ikut gabung saja. Ada modulnya di sana. Jadi setelah keluar langsung ada musik. Bapak Ibu yang memang ingin ikut gabung joget langsung joget saja. Itu Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa pengumuman tambahan yang bisa kami sampaikan. Dan mari kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini kita akan mengambil saat hening sejenak. Mari kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan dari panggilan beribadah Kidung Jemaat 385 bait 1 sampai dengan yang 3. Burung pipit yang kecil dikasih Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk ke votum dan salam. Ibadah ini dikuduskan dalam pengakuan pertolongan kita hanya di dalam Tuhan Allah Sang Pencipta dan Pemelihara semesta. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah ada pada saudara sekalian. Bapak, Ibu, saudara dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anakku yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, Shalom semuanya. Sehat semua, nggih? Puji Tuhan kalau sehat semua. Hari ini ibadah minggu keempat adalah ibadah lintas generasi. Tentunya
ibadah hari ini diikuti tidak hanya orang dewasa, namun juga diikuti oleh anak-anak. Bahkan ada bayi yang ikut beribadah pada pagi hari ini. Lah, untuk menyambut anak-anak tadi diawali dengan pujian burung pipit yang kecil. Ini mengingatkan kita semua pada waktu kita masih kecil, kita bisa beribadah di sekolah minggu. Ini lagu yang menjadi favorit saya, Bapak Ibu semua. Burung pipit yang kecil. Namun sampai sekarang ya, kalau saya nyanyi itu belum sampai selesai, sudah agak lupa Bapak Ibu. Makanya kebetulan hari ini diingatkan kembali. Jadi ini adalah pujian yang sangat bagus yang perlu kita apresiasi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tema perayaan iman melalui firman Tuhan pagi ini diberi judul Antara Pengetahuan dan Kasih. Dengan tujuan umat dimengertikan bahwa pengetahuan dan kasih bisa bertumbuh bersama-sama. Baik Bapak Ibu Saudara, kita datang menyambut Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 13, bait yang keempat, Allah kami yang esa, dan seterusnya. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita akan menyesali dosa-dosa dan kesalahan kita. Allah Bapa kami surgawi yang Maha Kasih, pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu. Sungguh pada saat ini Bapa, kami menyesali semua dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di dalam tempat tinggal kami, di dalam keluarga kami, baik di dalam lingkungan tempat tinggal kami, baik di dalam tempat lingkungan di mana kami bekerja. Kami sering melakukan dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Untuk itu ya Bapa, pada saat ini kami datang menghadap kehadirat-Mu mohon pengampunan. Dan kami yakin Engkau akan senantiasa memberikan pengampunan itu kepada kami, sehingga kami layak datang kepada Tuhan. Sehingga ke depan kami boleh mengambil bagian di dalam setiap pelayanan kami, baik di gereja maupun di lingkungan dan di masyarakat. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk dapat melanjutkan pelayanan itu. Dan terima kasih atas pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sambut dengan nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat 184 bait 1 dan yang 2. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajar
yang kedua, Yesus sayang padaku, ia mati bagiku, dan seterusnya. Yesus sayang padaku, ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jemaat dimohon berdiri akan menerima berita anugerah dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 yang demikian firman-Nya. Yeremia pasal 29 ayat 11 yang demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian Bapak Ibu, berita anugerah pada hari ini. Berita anugerah ini adalah sebuah surat dari Nabi Yeremia. Dia menyampaikan bahwa kita sebagai orang beriman perlu mengikut sertakan Allah dalam rencana hidup dan masa depannya. Karena hanya Allah yang memiliki otoritas penuh atas hidup manusia. Mari kita bersyukur atas anugerahnya dengan nyanyian syukur Kidung Jemaat 369A bait yang pertama, Ya Yesusku berjanji, dan seterusnya. Ya Yesusku berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Berkuasalah Tuhan di dalam hati dan pikiran kami pada saat ini, sehingga kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama benar-benar mampu kami pahami dan mampu kami mengerti, sehingga kami boleh memaknainya melalui kehidupan kami tiap-tiap hari. Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Markus bab 1 ayat 21 sampai 28 saya baca untuk kita semua. Firman Tuhan dengan perikop Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadah, itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncangkan orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan memelihara firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah hari ini adalah antara pengetahuan dan kasih. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, bicara tentang pengetahuan, kita semua memiliki pengetahuan atau informasi. Bahkan kita hidup ini di zaman di mana pengetahuan itu amat mudah didapatkan. Kalau kita bandingkan zaman dahulu, untuk mendapatkan informasi itu susah bukan main. Untuk bisa memperoleh info dari keluarga kita yang jauh sangat sulit. Untuk bisa sekolah juga susah, untuk mengurus surat menyurat juga tak gampang. Dan masih banyak susah dan sulit pada zaman dahulu. Nah, kalau sekarang informasi mudah sekali didapatkan. Semua ada di genggaman kita. Hanya dengan sekali klik, informasi apapun bisa kita dapatkan. Namun
Di zaman revolusi informasi ini justru saking banyaknya informasi itu bisa menimbulkan masalah. Ada istilah banjir informasi. Nah, saking banyaknya informasi, manusia malah sulit memilah dan memilih mana info yang benar dan mana info yang tidak benar. Mana informasi yang baik dan mana informasi yang buruk. Tak jarang kita melihat berita hoax berseliweran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan beriman kita juga butuh pengetahuan. Kita beruntung hidup di zaman di mana sapaan firman Tuhan hadir tiap hari di HP kita. Ada yang dari roti surgawi, ada yang dari morning spirit, toyo gesang, renungan pagi, renungan padintenan adiyuswa, juga 7 menit jelang tidur, dari angkringan, dari cangkruan, ditambah pelangi sabda GKJ Pekalongan. Yang jelas dalam sehari kita bisa mendapatkan belasan renungan Bapak Ibu. Mau baca firman Tuhan atau nonton khotbah dari pendeta-pendeta yang terkenal, kita tinggal klik di YouTube. Ada sangat banyak pilihan. Juga seperti konten menghibur lewat TikTok, menari dengan iringan musik rohani, bernyanyi sembari menari, komedi Kristen yang menghibur, ayat-ayat Alkitab favorit, ditambah lagi Bapak Ibu, nanti sehabis kebaktian kita bekerja sama dengan tim Mulmed dan akan menayangkan dengan bersama-sama seluruh jemaat yang hadir di ibadah pagi untuk bersama-sama flash mob. Flash mob itu ya joget bersama-sama dengan menyanyikan. Nanti yang akan dinyanyikan itu rungkat versi rohani yang akan dipandegani oleh kelompok Galilea dan diikuti oleh jemaat. Siap nggih Bapak Ibu nggih? Bagus. Terutama ini kelompok Galilea ini, nanti jogetnya tidak boleh lesu ya, semangat, keep on spirit. Oke, Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, manusia ini tak kekurangan pengetahuan. Namun, apakah pengetahuan saja cukup? Tidak cukup. Iman juga butuh hal kedua, yaitu kasih. Seperti tema kita hari ini, antara pengetahuan dan kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita hari ini
berkisah tentang orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Yesus. Di firman dalam Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Orang banyak mengetahui siapa Yesus serta mengetahui pengajaran Yesus. Di ayat 22 bahkan dikatakan mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, uniknya yang mengetahui siapa Yesus bukan hanya manusia, namun roh jahat juga tahu, Bapak Ibu. Roh jahat dalam bahasa Yunani disebut dengan nama daimonia. Kalau ia menunjuk setan atau iblis. Juga disebut daimon atau makhluk gaib yang jahat. Jadi roh jahat mengetahui siapa Yesus. Ayat 23 sampai 24 berbunyi, pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Bapak Ibu, roh jahat tahu siapa Yesus. Ia kenal. Bahkan di firman ayat 25 sampai 26, ia taat. Ia tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Yesus. Nah, pengusiran roh jahat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Kapernaum ini pada akhirnya menarik perhatian banyak orang. Karena apa yang dilakukan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang baru, yang sebelumnya tidak ada orang yang bisa melakukan seperti Yesus. Menghardik, bahkan mengusir roh jahat. Sehingga betapa fenomenal apa yang terjadi, yang dilakukan Tuhan Yesus. Markus juga mengatakan di dalam ayat yang ke-27 sampai 28. Selain takjub, orang banyak yang ada pada akhirnya memperbincangkan masalah itu. Sehingga pengusiran tentang roh jahat tersebar di berbagai tempat, di segala penjuru. Bapak, Ibu, Saudara, melalui cerita ini apa yang hendak kita pelajari? Yang pertama, roh jahat itu ada dan ia ada di sekitar kita, bahkan ia ada di dalam rumah ibadat. Bapak Ibu percaya enggak kalau roh jahat ada di rumah ibadat? Ada di sekitar kita. Percaya enggak Bapak Ibu? Percaya nggih? Kalau percaya, semoga di dalam rumah ibadat ini tidak ada orang yang kerasukan roh jahat, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, Markus hendak mengatakan bahwa kehadiran roh jahat ini merusak, menyakiti, bahkan bisa membinasakan orang yang dirasuki. Artinya tidak ada hal yang baik yang dilakukan oleh roh jahat. Maka jangan main-main bergaul dengan roh jahat. Yang ketiga, Bapak Ibu, roh jahat itu tunduk dan patuh terhadap Tuhan Yesus karena di dalam diri Tuhan Yesus ada kuasa yang membuat roh jahat takut dan takluk
kepada dirinya. Yang keempat, orang banyak mengetahui karya atau perbuatan Yesus. Di ayat 27 disebutkan lagi bahwa mereka takjub atas karya Yesus, yaitu mengusir roh jahat. Jadi takjubnya 2 kali. Takjub karena pengajaran, lalu takjub karena karyanya atau perbuatannya Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua juga sama tahu siapa Yesus. Kalau kita pikir-pikir, kita sudah lulus kateksasi, Bapak Ibu. Nah, jika diminta menjelaskan siapa Yesus, rasanya semua orang bisa. Sudah hafal, siapa Yesus itu sudah hafal, melotok di luar kepala. Kita juga sering takjub membaca karya Yesus lewat Injil. Ternyata Yesus itu mengagumkan sekali, menakjubkan kalau kita baca. Namun apakah semua itu cukup? Rasanya tidak. Ada hal yang harus melengkapi pengetahuan, yaitu kasih, Bapak Ibu. Beriman kepada Yesus tak cukup memiliki pengetahuan tentang Yesus, namun juga mengikuti teladan Yesus. Tak lain dan tak bukan adalah teladan kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak masalah di dunia ini timbul bukan karena orang kekurangan pengetahuan, namun karena kekurangan kasih. Bapak Ibu Saudara, di pemilu maupun pilkada yang akan kita laksanakan, kita memilih pemimpin. Mereka semua berpengetahuan. Namun Bapak Ibu jangan hanya memilih karena mereka pintar, karena mereka berpengetahuan atau berpendidikan saja. Namun apakah mereka memiliki kasih? Apakah mereka memihak kepada kita kaum minoritas? Ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Jemaat yang dimuliakan Tuhan, pengetahuan dan kasih sama-sama pentingnya karena keduanya saling mengamini. Pengetahuan juga diamini oleh kasih, kasih juga diamini oleh pengetahuan. Keduanya perlu berjalan seimbang dalam hidup beriman kita. Oleh karena itu, mari kita mengembangkan keduanya, mengembangkan pengetahuan tentang Yesus dan karyanya, dan terus belajar, masihkah ajaran Yesus bikin kita takjub? Juga mengembangkan kasih yang diteladankan Yesus. Apakah kasih Yesus jelas bikin kita takjub dan mengagumkan? Kiranya kuasa Yesus memampukan kita akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk ke saat teduh dan berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan sabdamu kepada kami. Ya Allah, melalui pengetahuan yang telah Engkau siapkan untuk kami, semuanya akan menjadi mudah. Ajarkan agar kami bijaksana dalam mengolah pengetahuan yang kami peroleh. Bisa mengembangkan pengetahuan tentang Yesus dan karyanya, juga bisa mengembangkan kasih yang diteladanan Yesus. Berkati agar melalui kasih kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara diri sendiri dengan Tuhan, keluarga, teman, dan juga orang di sekitar kita atau masyarakat. Berkati supaya melalui kasih kita bisa membangun kehidupan baru yang melayani Tuhan dan manusia. Demikian Tuhan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada pengisian pujian dari kelas besar Komisi Anak. Waktu kami persilahkan anak-anakku.
Terima kasih kepada anak-anak sekolah minggu yang telah mempersembahkan pujian untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama umat Allah di sepanjang zaman dan segala tempat, mari kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Bapak Ibu, mari kita menghadap Tuhan dengan doa-doa syafaat kita. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga yang mulia, kami memuji dan bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pagi ini kami bisa berkumpul, beribadah untuk memuliakan nama-Mu. Ya Allah, kami hendak menaikkan doa syafaat. Kami mendoakan jemaat-Mu yang tidak bisa beribadah karena ada suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Tuhan berkati, kiranya semuanya bisa berjalan lancar karena berkat Tuhan. Bagi jemaat yang mau undur dari persekutuan, Tuhan rengkuh kembali, jangan sampai mereka mempertaruhkan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Berkatilah semua jemaat yang beribadah pada saat ini agar bisa beribadah dengan sukacita dan memperoleh damai sejahtera. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan karena sakit, Ibu Pawan dari kelompok Galilea yang dirawat di rumah sakit Putih Rahayu. Juga Tuhan berkati sehingga cepat sembuh dan pulih seperti sedia kala. Juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kiranya Tuhan sembuhkan dan kesembuhan yang Tuhan berikan berdampak sehat jasmani rohani, bisa berkarya dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito, kiranya Tuhan berkati kesehatan, umur panjang, sehingga di dalam melayani jemaat-Mu terlaksana dengan baik dan lancar. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, baik pelayanan dalam bidang kemajelisan, organis, song leader, molmed, gereja, ketua kelompok, dan yang lainnya. Berilah kemampuan, kekuatan, kesehatan, agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi kita semua dan bagi Tuhan. Ya Allah, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih menuntut ilmu dari tingkat terendah sampai di perguruan tinggi. Berilah mereka kemampuan belajar. Berilah mereka kepandaian serta tanggung jawab dalam belajarnya, sehingga menjadi anak yang berhasil, berguna bagi nusa dan bangsa, serta takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk Yayasan Pendidikan Masehi yang Engkau jadikan sebagai sarana pendidikan pewartaan karya dan kasih.
Kiranya Tuhan berkati sehingga semua baik-baik saja dan dapat bertumbuh agar menjadi pendidikan Masehi yang unggul. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang masih mencari pekerjaan. Tuhan berkati bisa memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Bagi anak-anakmu yang mencari pendamping hidup, Tuhan berkati sehingga bisa memperoleh jodoh yang sepadan dan seiman serta takut akan Tuhan. Bapa, kami berdoa proses pemilu dan pilkada Indonesia serentak 2024 dapat berjalan dengan lancar dan sukses tanpa diwarnai oleh hal-hal yang bisa melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa. Berikanlah keluhuran niat, kejernihan pikiran, kelapangan dada, dan kekuatan batin agar kami semua bisa menyadari bahwa persatuan dan kesatuan sesama warga bangsa di atas segala-galanya. Anugerahkan kemampuan khusus kepada seluruh penyelenggara pemilu untuk dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik, lancar, dan tenang sebagaimana diharapkan bersama-sama semua pihak. Teguhkanlah iman para pemimpin bangsa kami untuk bisa berjalan di bawah bimbingan-Mu, kuatkan pundak mereka untuk berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa. Ya Allah, sejujurnya masih banyak doa yang ingin kami sampaikan kepadamu, tapi kami yakin bahwa Engkau sudah mendengarnya jauh sebelum doa kami terucap. Demikian Tuhan seru doa kami, semua ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dengan bersama-sama akan mengumpulkan persembahan. Sebelum persembahan kita kumpulkan, kita akan dengarkan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita memberikan ucapan syukur. Firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 50, Mazmur bab 50 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatannya yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikian firman Tuhan sebagai dasar, dan marilah kita bersama-sama kumpulkan persembahan dengan diiringi nyanyian dari NKB 133 bait yang pertama dan yang kedua. NKB 133 bait pertama dan kedua. Syukur padamu ya Allah, dan seterusnya. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau syukur atas kasih sayang dari sana dan kemari. Syukur atas bunga mawar harum indah bahari.
beri, syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah perintah agar kami tak sesat. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan aturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami menghampiri tahta-Mu kembali. Pada saat ini kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, atas segala rahmat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Dan pada saat ini kami mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan terima persembahan kami ini. Dan ampunkanlah bila di dalam kami memberikan persembahan ini terselip dosa di dalamnya. Sehingga persembahan ini akan Engkau terima dan akan berguna untuk pelayanan-Mu di gereja ini. Tuhan, kami serahkan semuanya itu hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang Engkau percaya untuk memelihara dan juga untuk mempergunakan persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati, sehingga dapat mempergunakan persembahan ini untuk pelayanan di Gereja Kristen Jawa Pekalongan ini. Demikian Tuhan, kami juga menyerahkan hidup kami, jiwa raga kami, sebagai persembahan yang hidup di dalam kuasa-Mu. Pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian Tuhan, seru doa kami, dan kami serahkan semuanya itu di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 413 bait yang pertama. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita kini selama-lamanya. Amin.